Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fira Alipiana Putri dengan NIM G1D020064 akan menjelaskan tentang estimasi bias. Estimasi bias digunakan jika parameter yang ingin diestimasi memiliki suatu prior distribution asumsi mengenai distribusi sebelumnya. Masalah utama dalam estimasi bias adalah bagaimana melakukan kombinasi. Parameter theta diasumsikan mempunyai distribusi tertentu yang disebut Fourier distribution. Kemudian nilai statistik W sama dengan U dari X1, X2 sampai dengan Xn dengan distribusi tertentu. Ditentukan distribusi parameter theta jika diberikan W yang disebut posterior distribution dengan estimasi theta topi yang merupakan nilai harapan parameter theta jika diberikan W tertentu. Ini merupakan posterior distribution, yaitu Pi theta terhadap W sama dengan fungsi dari theta, W per GW sama dengan H theta dikali dengan fungsi W terhadap theta dibagi dengan GW. Ini merupakan nilai distribusi bersama theta dan W. Kemudian Fourier distribution theta ini merupakan Fourier distribution. Kemudian untuk GW ini nilai distribusi marginal W. Kemudian untuk bagian fungsi W terhadap theta ini nilai distribusi sampling W yang jika diberikan theta sama dengan theta. Jika peubah acak binomial dan distribution Fourier dari theta adalah distribusi beta yang bernilai alfa dan beta, maka distribusi posterior dari theta jika diberikan X besar sama dengan X kecil adalah suatu distribusi beta dengan parameter X plus alfa dan N dikurangi X plus beta. Untuk theta-nya sama dengan theta. Kemudian fungsi X terhadap theta sama dengan kombinasi N X theta pangkat X dikali 1 dikurangi theta pangkat N dikurangi X untuk nilai X-nya sama dengan 0,1 sampai dengan N. Kemudian untuk H0-nya sama dengan gamma kali alfa plus beta dibagi gamma alfa dikali gamma beta dikali dengan theta pangkat alfa dikurangi 1, kemudian dikali 1 dikurangi theta pangkat beta dikurangi 1. Untuk theta-nya bernilai lebih besar dari 0 dan theta-nya juga bernilai lebih kecil dari 1. Dan untuk 0 itu untuk yang lainnya. Fungsi theta, X dengan kombinasi NX dikali gamma alfa plus beta per gamma kali alfa, kemudian dikali gamma kali beta dikali theta pangkat X plus alfa dikurangi 1 dikali 1 dikurangi theta pangkat N dikurangi X plus beta dikurangi 1. Untuk theta-nya lebih besar dari 0 dan theta-nya juga lebih kecil dari 1 dengan nilai X-nya dari 0, 1 sampai dengan N. Dan F X, theta sama dengan 0 untuk yang lain. Kemudian nilai Gx sama dengan kombinasi Nx dikali gamma kali alfa plus beta per gamma kali alfa dikali gamma kali beta dikali gamma kali alfa plus X, kemudian gamma dikali N dikurangi X plus beta dibagi gamma kali
N plus alpha plus beta untuk X sama dengan 0,1 sampai dengan N. Jadi didapatkan posterior distributionnya yaitu pi theta terhadap X sama dengan gamma N plus 1 alpha plus beta per gamma kali alpha plus X dikali gamma kali N dikurangi X ditambah beta dikali theta pangkat X plus alpha dikurangi 1, kemudian dikali 1 dikurangi theta pangkat N dikurangi X ditambah beta dikurangi 1 untuk nilai tetanya lebih besar dari 0 dan tetanya lebih kecil dari 1 dan pi theta terhadap X yang sama dengan 0 untuk yang lain. Kemudian berdasarkan distribusi Fourier theta yang didapatkan tadi, yaitu ini, di mana fungsi ini berlaku untuk theta lebih besar dari 0 dan theta lebih kecil dari 1 dengan pi theta terhadap X-nya sama dengan 0 untuk yang lain. Ini berarti bahwa distribusi posterior dari theta merupakan distribusi beta dengan parameter X plus alpha dan N dikurangi X plus beta. Untuk menentukan nilai harapan dari distribusi posterior, perlu diingat bahwa jika variabel acak X yang berdistribusi beta dengan parameter alpha dan beta, maka nilai harapannya adalah ekspektasi X sama dengan alpha per alpha plus beta. Sehingga jika distribusi posterior dari theta merupakan distribusi beta dengan parameter X plus alpha dan N dikurangi X plus beta, maka nilai harapannya adalah ekspektasi theta terhadap X sama dengan X plus alpha dibagi alpha plus beta plus N. Dengan demikian nilai estimator dari parameter theta adalah theta topi sama dengan X plus alpha dibagi alpha plus beta ditambahkan dengan N. Kemudian untuk teorema 5, rata-rata dan varians dari beta distribution atau distribusi beta yaitu mu plus alpha plus beta, mu sama dengan alpha per alpha plus beta, dan untuk varians atau sigma kuadrat sama dengan alpha kali beta dibagi alpha plus beta kuadrat dikali alpha plus beta plus 1. Untuk pembuktiannya sendiri, kita akan lihat pada gambar berikutnya. Untuk pembuktian dari rata-rata dari distribusi beta, ekspektasi X itu sama dengan gamma kali alpha plus beta dikali gamma dikali 1 plus alpha dibagi gamma kali alpha dan gamma kali 1 plus alpha plus beta. Ini didapatkan alpha plus beta dikurangi 1 difaktorialkan dan alpha faktorial dibagi dengan alpha dikurangi 1 faktorial dan alpha plus beta faktorial. Kemudian ini sama dengan alpha plus beta dikurangi 1 faktorial dan alpha dikali alpha dalam kurung kali dalam kurung alpha dikurangi 1 faktorial dibagi alpha dikurangi 1 faktorial alpha plus beta, kemudian alpha plus beta dikurangi 1 faktorial, kemudian untuk alpha min 1-nya bisa dicoret
Kemudian juga untuk bisa dihilangkan untuk alfa dikurangi 1, kemudian untuk alfa plus beta dikurangi 1 bisa dihapuskan sehingga hanya tersisa alfa per alfa plus beta. Kemudian untuk variannya sendiri, nilai varians X sama dengan ekspektasi dari X dikurangi ekspektasi X pangkat 2 hingga didapatkan, kemudian ini karena pangkat 2 bisa dijabarkan sehingga mendapatkan X kuadrat dikurangi 2X kali ekspektasi X ditambah ekspektasi X kuadrat sama dengan X kuadrat. Kemudian nilai E-nya disubstitusikan, dimasukkan ke dalam kurung ini, nilai ekspektasi, kemudian didapatkan ekspektasi X kuadrat dikurangi 2 kali ekspektasi X ditambah ekspektasi X kuadrat. Jadi ini sama dengan ekspektasi X kuadrat dikurangi ekspektasi X pangkat 2. Untuk nilainya kemudian untuk ekspektasi X kuadrat itu sama dengan alfa dikali alfa plus 1 dibagi alfa plus beta dikali alfa plus beta plus 1, kemudian dikurangi nilai ekspektasi X yaitu rata-rata X tadi, alfa plus beta dipangkatkan 2, kemudian didapatkan dapat dikeluarkan untuk 1 plus alfa plus betanya bisa dikeluarkan sehingga tersisa alfa kuadrat plus alfa per alfa plus beta plus 1 dikurangi alfa kuadrat per alfa plus beta. Kemudian untuk ini disamakan penyebutnya dulu, kemudian didapatkan ini alfa plus beta plus 1 kali alfa plus beta untuk penyebutnya. Kemudian untuk bagian atasnya bisa dijabarkan untuk alfa kuadrat plus alfa dikali alfa dikurangi beta dikurangi dengan alfa kuadrat dikali alfa plus beta kurangi 1 hingga hanya tersisa alfa plus beta. Kemudian dari ini 1 plus alfa plus beta ini bisa dikalikan ke dalam kurung sehingga didapatkan nilai alfa plus beta dibagi alfa plus beta plus 1 alfa plus beta plus 1 dikali alfa plus beta kuadrat. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.